Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, utamanya dasar-dasar dalam klasifikasi makhluk hidup yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus. Kemudian cara-cara pemberian nama pada makhluk hidup. Kesempatan ini kita akan kembali membahas masih bagian dari klasifikasi makhluk hidup bagian ketiga, tapi hari ini pertemuan ini kita akan khusus membahas tentang kunci determinasi pada makhluk hidup. Nah, baik, kita lanjut. Kunci determinasi, ada buku yang menuliskan kunci dikotom. Mengapa dikatakan kunci dikotom? Karena terdiri dari dua pernyataan yang bersifat dikotomi, atau antara pernyataan yang satu dan pernyataan yang lain selalu bertolak belakang. Nah, yang dimaksud dengan kunci determinasi adalah merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme atau makhluk hidup. Jadi kunci ini sebenarnya digunakan untuk mengidentifikasi kelompok makhluk hidup atau jenis makhluk hidup. Apakah nanti itu kita kelompokkan dalam kelasnya, dalam ordonya dan sebagainya, tetapi modelnya ini menyangkut ada ciri-ciri yang terdapat di situ. Nah, pada kunci identifikasi ini tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi, di mana ciri-ciri yang ada di sini itu bersifat spesifik atau khusus, atau sifat-sifat yang dimiliki secara khusus oleh kelompok atau jenis organisme atau makhluk hidup tersebut. Nah, dalam pembuatan kunci determinasi ada beberapa hal yang harus dipenuhi atau yang harus diperhatikan dalam pembuatannya. Yang pertama, kunci harus bersifat dikotomi. Karena dia terdiri dari dua pernyataan, maka antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain itu dikotomi atau saling kontradiktif. Itu yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah kata pertama dalam setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Perhatikan contoh ini. Nah, kata pertama nomor 1 dan 2 ini yang disebut dalam kunci determinasi ini adalah kuplet. Nah, antara kata atau pernyataan nomor 1 dan nomor 2 ini identik. Selalu identik. Jadi itu ini yang kedua yang harus dipenuhi oleh suatu kunci determinasi. Selanjutnya kita lihat pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif. Ini sebenarnya tadi sudah disebutkan di yang pertama, dikotomi, sehingga satu bagian bisa diterima dan bagian yang lain ditolak. Tadi kalau kuplet yang saya berikan contoh, tumbuhan berumah satu nomor 1 dan yang kedua tumbuhan berumah 2 identik tapi kontradiktif. Dan kalau yang satu tidak diterima, artinya misalnya tumbuhan yang berumah 1 ya masuk kelompok tumbuhan berumah 1. Kalau yang kita identifikasi tumbuhan berumah 2, berarti dia tidak termasuk dari kuplet pertama. Itu yang dimaksud. Kemudian yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih
atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contoh, ini perlu dihindari panjang daun 4-8 cm. Ini kan relatif. Jawaban lebih dari satu. Atau misalnya kita menggunakan daun besar atau daun kecil. Daun besar ini relatif, daun kecil ini relatif. Maka ini tidak bisa digunakan sebagai pernyataan dalam membuat kunci determinasi. Selanjutnya, gunakan sifat-sifat yang biasa diamati. Artinya ketika kita menggunakan melihat sifat itu sudah biasa kita lihat. Dan biasanya sifat-sifat yang digunakan di dalam kunci determinasi ini adalah sifat-sifat yang tampak dari luar atau biasa disebut morfologi. Bisa diamati langsung. Walaupun sekalipun misalnya yang kita amati itu hanya gambar, tetapi gambar itu menampakkan yang biasa kita amati. Berikut, setiap kuplet diberi nomor. Nanti kita lihat dalam kunci determinasi, kita akan menggunakan penomorannya itu ada 1A, 1B, 2A, 2B, dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat kunci determinasi. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Perhatikan ini sudah dibuat sedemikian rupa kunci determinasi ini nomor 1 sampai 6. Tadi dikatakan bahwa kunci determinasi itu adalah keterangan sejumlah tentang ciri-ciri pada makhluk hidup atau organisme yang ada kaitannya pada yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. 1 sampai 6 ini nih ciri-ciri semua tentang makhluk hidup. Tetapi yang diambil contoh di sini suruhannya adalah urutkan identifikasi untuk kadal sesuai kunci determinasi yang ada di sini. Jadi gambar ini adalah kadal. Walaupun ini hanya gambar, tetapi memang bisa dilihat dari luar. Apalagi hewan ini sudah asing bagi kita. Baik, kita mulai. Untuk mulai menggunakan kunci determinasi, kita selalu harus memulai atau start dari nomor 1. Ya. Selalu dimulai dari nomor 1. Ini pernyataan, ini ketentuan. Jadi harus dimulai dari nomor 1. Kunci determinasinya harus dimulai dari nomor 1. Nah, perhatikan hewan ini. Kita start dari 1A. 1A tidak bertulang belakang. Apakah kadal ini tidak bertulang belakang? Diperhatikan. Ternyata kadal ini adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang dari kepala sampai ekor. Berarti untuk kunci determinasi 1A tidak memenuhi untuk kadal. Berarti karena tidak memenuhi, maka kita lanjut di 1B. 1B bertulang belakang. Apakah kadal ini memiliki tulang belakang? Ya, karena kadal ini memiliki tulang belakang, maka nomor kunci determinasi yang pertama adalah untuk kadal adalah 1B. 1B. Ya. Nah, setelah kita selesai menggunakan 1B, kita perhatikan angka yang ada di sini. Ternyata dia menunjuk angka 3. Artinya apa? Kita disuruh lanjut ke nomor 3. Karena kita disuruh lanjut ke nomor 3, berarti nomor 2 dilangkai. Karena suruhan dari sini angka 3 ini menunjukkan bahwa kita harus lanjut ke nomor 3 dan selalu kita mulai dari A. Perhatikan 3A.
suhu tubuh stabil. Yang dimaksud dengan suhu tubuh stabil pada makhluk hidup itu adalah siang, malam, pagi, sore itu suhu tubuhnya tidak berubah. Pertanyaannya adalah, apakah kadal ini suhu tubuhnya setiap saat tetap atau stabil, tidak berubah? Ternyata hewan ini tidak sama dengan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh kita itu pagi, siang, malam, ya, itu suhu tubuh kita tetap. Sementara hewan ini suhu tubuhnya selalu tergantung pada suhu lingkungan. Berarti yang memenuhi di sini adalah suhu tubuh tidak stabil atau berubah-ubah. Berarti nomor kunci determinasi yang berikutnya untuk kadal adalah 3B, suhu tubuhnya tidak stabil. Nah, pada suhu tubuh tidak stabil ini ada angka 5. Kita disuruh melangkah ke nomor 5, berarti nomor 4 dilewati. 5A, ya, kualifikasinya atau pernyataannya 5A bersisik. Pertanyaannya, apakah kadal ini memiliki sisik? Jelas sekali ya, karena bagian luarnya memiliki sisik. Berarti nomor kunci determinasi berikutnya untuk kadal adalah 5A. Nah, pada kunci determinasi 5A dia di sebelah sini ada angka 6, artinya kita disuruh melangkah ke nomor 6. Kalau disuruh melangkah ke nomor 6 tidak usah perhatikan 5B lagi, langsung 6A. 6A mengatakan hidup di air. Apakah kadal ini pada umumnya hidup di air? Ternyata kadal ini pada umumnya hidup di darat. Maka kunci determinasi yang memenuhi adalah 6B, hidup di darat. Maka nomor kunci determinasi berikutnya untuk kadal adalah 6B. Nah, pada bagian ujung dari 6B ini ada keterangan, yaitu reptil, dan ini menunjukkan keterangan bahwa hewan itu, kadal itu termasuk kelas reptil yang memiliki ciri sebagai berikut. 1B apa? Dia memiliki tulang belakang. Berikut 3B, suhu tubuhnya tidak stabil atau berubah-ubah sesuai suhu lingkungan. 5A memiliki sisik pada bagian tubuh. 6B hidup di darat. Nah, ini adalah kunci determinasi dari kadal. Jadi perhatikan, kita selalu untuk start awal selalu mulai dari nomor 1 dan mengikuti petunjuk-petunjuk angka-angka yang ada di sini. Nah, kita berhenti mengidentifikasi kalau kita sudah menemukan nama kelompok hewan ini. Yang ditulis begini, ini adalah nama kelompok hewan. Seperti tadi kita terakhir ketemu dengan nama kelompok reptil, artinya kadal ini termasuk kelompok hewan reptil yang memiliki ciri-ciri pada 1B, 3B, 5A, dan 6B. Nah, demikian pengklasifikasian kita hari ini. Sampai bertemu kembali.